underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian jam kerja bagi ASN selama bulan Ramadan, yaitu masuk jam 8 pagi, pulang jam 3 sore. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sepertinya situasi yang seperti ini, yaitu kalau di dalam bulan Ramadan, maka jam kerja dari ASN itu diperpendek. Yang biasanya masuk jam 7, pulang jam 4 sore, sekarang diperpendek, masuk jam 8, pulang jam 3. Ya, dengan alasan ya dah semua orang udah tahu kan, supaya puasanya itu bisa jalan lancar seperti itu ya. Tapi kok ini untuk perusahaan swasta kok nggak ada peraturan kayak gitu ya. Ya, jadi sebetulnya ini pemerintah itu juga menjalankan politik diskriminasi dong. Untuk karyawannya ASN dikurangi 2 jam sehari, ya kan? Tapi punyanya swasta kok tidak disuruh memperpendek waktunya. Ini kan dari segi itunya udah nggak bener gitu kan. Tapi rupanya ya pemerintah sadar ya, perusahaan swasta itu kan punya peraturan sendiri ya, masa dia mau ikut-ikut campur dalam urusan ini gitu kan. Mungkin ya bisa ngerti dah ya. Tetapi akibatnya kan susah. Perusahaan-perusahaan swasta ya susah ya. Nah, banyak karyawan juga mengatakan, "Loh bos, gimana nih? ASN itu kerjanya dikurangi 2 jam. Teorinya dikurangi 2 jam, tapi ternyata juga banyak yang datangnya terlambat, juga banyak yang di kantor itu leha-leha dengan alasan puasa. Nanti kalau puasanya nggak bisa sukses gimana gitu kan. Nah, jadi ya memberi kesempatan untuk leha-leha seperti itu ya. Nah, yang swasta juga tanya begitu ya, bosnya yang susah. Gitu, waduh, biasanya bosnya terus jawabnya ini mungkin asal kena ya atau asbun ya. Nah, puasa itu kan tidak ada kewajiban mengurangi kerjaan kan. Justru puasa itu you harus menahan diri tetapi tidak mengurangi produktivitasnya. Jadi misalnya kalau sekarang perusahaan yang bikin minuman dalam kemasan itu ya, nah itu kan kalau bulan puasa karyawannya puasa kan, tapi bagaimana itu bekerja di bawah lingkungan yang airnya begitu gemericik ya begitu menikmatan seperti setetes air di dalam tengah padang pasir gitu kan. Lah ini kan ada yang ngomong, bos ini kalau gua kerja di sini kan mental saya kan terganggu ini, gitu kan. Nah, biasanya kan jawabannya lah, justru itu menjadi untuk melatih diri kan. Bulan puasa itu menahan diri nafsu dari termasuk makan enak dan minum enak itu. Nah, kalau kamu tetap bekerja di sini kan malah you punya puasa itu kan hasilnya kan lebih luar biasa. Ya, nah, biasanya karyawan itu terus setuju gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Tetapi kalau sekarang ada rangsangan yang lain, yaitu ASN itu dikurangi jamnya. Ya belum nanti kalau hari Jumat. Ya hari Jumat itu sholat kan. Kurang jam lagi untuk sholat. Ya, jadi makin lama kerjanya makin sedikit. Lah apakah ini cocok dengan semboyan-semboyan dari pemerintah yang kerja itu kalau bulan puasa 80% kerjanya karena dikurangi jam kerjanya ya kan. Nah, apakah ini bisa dikatakan seperti itu ya? Jadi sebetulnya pengurangan jam kerja bulan puasa ini mestinya loh ya itu kok kurang bijaksana karena juga ada yang diuntungkan. Orang yang tidak puasa agama yang bukan muslim misalnya, nah, mendapat hadiah durian runtuh kan. Tiap hari kerjanya dikurangi 2 jam kan. Ya, jadi sebetulnya ini kan terus terang loh, ini kan mengurangi produktivitas ya. Jadi mestinya aturan seperti ini perlu ya berangsur-angsur supaya cita-cita negara kita untuk menjadi tahun emas nanti tahun 2045 itu bisa tercapai
kalau secara semua lini itu bergerak menuju ke sana. Ya, orang yang geraknya di produktif, ya caranya bagaimana menaikkan keterampilannya agar produktivitasnya tinggi. Ya, kalau ada hambatan-hambatan yang lain yang bukan secara harafiah, tapi ada hambatan dari religius, ya bagaimana hambatan-hambatan religius itu bisa sedikit dikurangi, ya. Kan kemarin juga ada yang ngomong, ya, jangan sedikit-sedikit agama nomor 1, ya, yang bukan agama nomor 2 lah. Mestinya agama dan yang bukan agama itu untuk menuju produktivitas harus satu-satu, seimbang kan. Nah, ini perlu dipikirkan baik-baik, ya, agar supaya produktivitas Indonesia itu tidak menurun pada saat bulan Ramadan, ya. Jadi kalau nanti selama bulan puasa itu kita bekerja tetapi dengan tidak ada pengurangan jam kerjanya macam-macam, kan ini membuat orang lebih sedikit agak terganggu atau agak terhambat kan, atau puasanya menjadi lebih berat, bukan? Lah, tapi justru kalau bisa lolos dari bulan puasa ini dengan baik, rasanya itu kan hebat. Ya, kalau lolos karena dapat fasilitas pengurangan jam kerja itu rasanya misalnya 100%. Nah, sekarang kalau tidak ada pengurangan jam kerja dan you lolos dari bulan puasa ini dengan baik, melalui dengan baik, maka hasilnya rasanya seperti 200%. Jadi pada saat merayakan hari kemenangan Idul Fitri itu betul-betul rasanya itu 200% dari yang biasa. Nah, ini menjadi tantangan, that's a challenge, ya, bukan hambatan tapi challenge. Jadi situasi kalau bulan puasa itu agak susah dalam bekerja yang keras, gitu. Kan badannya kan karena puasa dari pagi itu kan nggak ada energi yang masuk, itu justru dijadikan challenge. Jangan dijadikan hambatan, karena ini hambatan supaya puasanya bagus, tidak bolong, gimana itu kan istilahnya. Kalau begitu kerjanya dikurangi. Lah, ini kan terus terang kan bukan challenge kan. Nah, zaman sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah challenge agar supaya kita menjadi manusia yang tangguh. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.